Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan satu HP lagi untuk mic-nya. Bapak Ibu pergi ke Play Store, Kemudian cari di sini, ketikkan Dolby On. Sekarang juga bisa Bapak Ibu praktekkan untuk mendownload aplikasinya. Dolby On. Karena saya sudah menginstalnya, maka akan tampil tulisan buka seperti ini. Kalau di tempat Bapak Ibu yang belum menginstalnya, maka akan tampil install. Tampilkah di tempat Bapak Ibu install? Ya, coba diinstal. Ketikkan di Play Store Dolby On. Sudah selesai kah installnya? Oke. Yang semi lah. Yang semi kompleks. Sebab kampus itu meminta rekaman videonya itu gambar jelas, suara jelas. Yang itu di laptop, yang itu di HP. Dolby On itu di HP, Bu, di HP. Ini kan HP saya ini, yang tampil di layar ini. Kalau udah selesai installnya, sekarang kita klik buka. Kan ada tampil angka 00 seperti ini. Seperti di layar ini. Seperti di layar Gmate ini, tampilkah di HP Ibu? Udah. Sekarang saya perkenalkan dulu ini. Yang Bapak Ibu gunakan itu yang ini. Ini. Kalau yang ini adalah durasinya, berapa lama kita ngerekamnya. Kemudian di sini, tanda nada ini adalah hasil rekamannya. Saya akan praktekkan merekam suara saya. Saya klik nih. Diklik ini. Nah, itu sudah mulai merekam. Jadi ketika ini diklik, maka kamera pun juga sudah nyala. Ini sudah nyala, maka silakan Bapak Ibu memulai proses perekamannya, video pembelajarannya. Silakan direkam kegiatan di kelas berbarengan dengan ini. Ini ditaruh kalau misalnya yang Bapak yang punya ada saku di depan, pastikan sakunya itu tidak longgar gitu. Pastikan saku tidak longgar, karena kalau sakunya longgar itu kan terasa bunyi kresek-kresek gitu. Karena ketika kita berjalan kan HP itu kadang goyang kan. Tapi kalau misalnya dipegang juga nggak apa-apa. Kemarin itu ada satu video PPL saya itu, HP-nya itu saya pegang aja. Dosen itu udah tahu gitu. Dosen itu udah tahu. Oh, ini mic-nya ya. Dosen itu udah tahu gitu. Pengganti mic-nya gitu. Pegang, ditaruh
Misalnya pergi ke belakang, kita letakkan di bangku belakang misalnya HP-nya, sambil berbicara gitu. Kalau Bapak Ibu ke depan lagi, bawa lagi HP-nya ke depan gitu. Bawa lagi HP-nya ke depan. Tapi kalau misalnya mau nyaman, taruh aja di saku gitu. Ibu-ibu yang pakai jilbab gimana? Gimana solusinya gitu kan? Kalau ya ibu pakai jilbab cukup misalnya dibawa, ya dipegang, dibawa kemana berjalan. Ketika ibu berbicara itu dosen itu ngerti itu, dia tahu. Kemarin itu saya ada rekaman video saya itu, HP itu saya bawa-bawa terus kan. Dia tahu itu HP itu sebagai mic-nya itu Pak Andri katanya. Iya, iya saya bilang kan. Oh, gitu. Nah, jadi nggak masalah itu. Kalau misalnya ketika Bapak Ibu ngomong dipegang, didekatkan ke dada sedikit, itu nggak masalah. Orang sudah ngerti, sudah paham itu. Dan sekarang pun para YouTuber itu seperti itu aja sekarang. HP itu digunakan untuk rekaman. Kalau seandainya sudah selesai untuk satu potongan video, maka ini dihentikan berbarengan dengan kamera yang perekam tadi. Jadi ini dihentikan, di stop. Ini kita anggap ini satu potongan video, kita selesai ngerekamnya, berarti ini juga di stop gitu. Kita stop, kita klik ini, maka rekamannya sudah tersimpan ini, tapi belum bentuk file yang bisa kita upload di aplikasi pengeditan. Dan juga pastikan kameranya sudah mati juga, agar nanti tidak tertumpuk ya. Ini sebab kita akan menyamakan suara yang kita dapatkan dengan sumber suara yang ada pada video. Kita akan mencocokkan. Setelah cocok, nanti suara yang di video akan kita hilangkan, diganti dengan suara yang ini. Di mana kita melihat hasil rekamannya? Kita lihat hasil rekamannya di sini. Kita lihat di sini. Ini. Kita dapat melihat jamnya di sini, tanggalnya, harinya, kita dapat melihat. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, mana nih rekamannya gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan jamnya nih, di video 1 jam berapa tadi, di video 2 jam berapa. Kemudian kita akan mengekspor ini dulu. Caranya bagaimana? Kalau seandainya ini ya, maksud saya itu kalau seandainya Bapak Ibu sudah selesai ngerekam semuanya, misalnya Bapak Ibu bikin sampai 5 potongan gitu kan, maka rekamannya juga 5 rekaman. Jadi Bapak Ibu ulangi lagi ini. Sekarang misalnya Bapak Ibu mau rekam potongan keduanya lagi. Pastikan Bapak Ibu sudah menyalakan kameranya lagi, nyalakan kamera. Kemudian ini dikembalikan. Kalau tadi kan kita di posisi sini, kita kembali, ambil aja tanda ini di HP kita itu, nah, dia akan kembali. Kita rekam lagi, kita nyalakan, kameranya pun juga kita nyalakan, dan kameranya pun juga kita nyalakan. Sambil ini Bapak Ibu bawa kemanapun berada. Kalau perlu dekatkan saja nggak masalah, dekatkan saja ke mulut nggak masalah. Jika sudah selesai potongan yang kedua, maka ini juga di stop. Dan video kedua pun yang direkam di HP yang satu lagi juga di stop. Maka kita sudah mendapatkan 2 potongan video, 2 suara rekaman. Saya ulangi, kita sudah mendapatkan 2 potongan video dan 2 sumber suara. Kemudian yang akan Bapak Ibu lakukan berikutnya adalah Bapak Ibu memastikan filenya ini dulu ya. Kita lihat ini filenya. Kalau tadi untuk potongan video 1 ini kita lihat jamnya ini 2 jam 2 lewat 49. Nah,
Ini potongan yang kedua ya. Yang kedua. Potongan pertama, ini potongan kedua. Ini kita dapat melihat ini durasinya, maksud saya ya, durasinya. Bukan jamnya, durasinya ini, durasinya. Namun jamnya tidak kelihatan ya, tapi kita dapat melihatnya ini dari tracknya ini, dari track. Ada track 12, ada track 13. Berarti untuk video 1 adalah track 12. Untuk video 1 berarti track 12. Untuk video 2 nanti adalah track 13. Kita ambil audionya. Jadi dalam catatan Bapak Ibu sudah ada itu. Di video 1 kita menggunakan track 12 untuk audionya. Di video 2 kita menggunakan track 13 untuk video 2-nya. Sekarang selanjutnya Bapak Ibu menyimpan ini di HP. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik ini. Akan tampil seperti ini. Maka Bapak Ibu pilih ini. Bagikan ini. Kemudian Bapak Ibu pilih save audio. Klik save audio. Bapak Ibu boleh mengganti namanya, boleh tidak. Kalau ragu-ragu nggak usah ganti namanya, mana tahu error nanti saat penyimpanan. Kemudian letakkan di mana mau disimpan. Kalau misalnya kita langsung klik ini disimpan, maka penyimpanannya berada di luar folder-folder ini. Dan mencarinya pun kita tidak sulit. Jadi kita taruh aja ini di luar aja ya, kita taruh aja di luar. Kita klik simpan. Disimpan seperti ini. Karena HP yang kita gunakan untuk rekaman suara ini akan kita sambungkan nanti ke laptop. Pastikan Bapak Ibu nanti punya kabel datanya. Bapak Ibu sudah ngerti cara menyambungkan HP ke laptop, memindahkan file. Pastikan sudah bisa. Ini kita simpan dulu di HP ini. Simpan. Apakah ini dilakukan saat perekaman? Tidak perlu. Boleh dilakukan ketika Bapak Ibu sudah sampai di rumah untuk mengansur pekerjaannya. Diklik ini simpan. Maka audionya akan diekspor ke penyimpanan HP. Nanti di HP Bapak Ibu itu akan tertulis track 1. Jadi Bapak Ibu cukup menandai ketika Bapak Ibu merekam video di kelas, track yang mana ini akan menjadi untuk video 1 gitu. Jadi Bapak Ibu sudah menandainya, kalau perlu dicatat agar tidak salah nanti dalam mengambil audionya. Ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan di HP kita. Nanti di pembuatan video pembelajaran yang semi kompleksnya, saya akan menunjukkan tahapan berikutnya. Kemudian begitu juga di track yang ketiga, yang 13 ini, yang di HP saya ini kan track 13, di HP Bapak Ibu mungkin track 2. Nah, kita lakukan juga seperti tadi. Kita klik. Saya ulangi ya, kita lakukan seperti tadi. Kita klik di tracknya ini. Klik. Kemudian Bapak Ibu pilih bagikan ini. Kemudian pilih save audio. Klik. Kemudian simpan. Begitu seterusnya untuk potongan-potongan video selanjutnya. Jadi pastikan rekaman untuk video berbarengan dengan rekaman suaranya. Pastikan nyala untuk rekaman recording suaranya. Dan pastikan juga rekaman kameranya sudah nyala. Baru Bapak Ibu memulai perekaman videonya. Boleh sampai selesai tentunya dengan banyak-banyak potongan gitu. Kalau ada potongan video, 5 potongan video berarti di track
audionya juga ada 5. Karena itu yang akan kita cocokkan nanti potong-potongan itu di bagian pengeditan. Susah Pak, ya memang. Jadi karena di bagian semi kompleks itu sudah mulai ribet ya. Karena kita akan mengganti audio yang ada pada video dengan audio yang kita rekam sendiri. Saya kira paham Bapak Ibu ya, untuk persiapan ke depannya. Kira-kira paham ya? Oke. Jadi besok Bapak Ibu menyiapkan seperti itu. Rekaman satu kamera ditambah dengan rekaman satu suara. Satu kamera ditambah satu suara. Bapak Ibu gunakan 2 HP. Satu HP untuk kameranya atau perekamnya, satu lagi untuk suaranya. Kalau bisa Bapak Ibu selesaikan sampai akhir pembelajaran, karena nanti kita akan menguploadnya ke YouTube. Kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Oke, saya ingin Bapak Ibu ada hasil nyatanya, agar nanti Bapak Ibu bagi yang belum terpanggil ya, bagi yang belum terpanggil itu ada bukti kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas yang sudah di-upload di YouTube, itu dinilai oleh kampus, golongannya yang namanya RPL. Karena mahasiswa sekarang itu banyak yang tidak pernah membuat video pembelajaran di kelas, termasuk video sumber belajar itu. Jadi sebaiknya Bapak Ibu selesaikan dan kita upload di YouTube di akhir materi nantinya. Jadi saya harapkan minimal 2 video sukses Bapak Ibu kerjakan sampai selesai yang bisa diupload ke YouTube. 1 video sumber belajar, 1 video pembelajaran di kelas, minimal semi kompleks. Oke, karena di kampus itu yang diharapkan dosen itu adalah gambar tertangkap semua. Kemudian apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas terdengar dengan baik di hasil rekamannya. Dan ini untuk setelah semi kompleks, maka Bapak Ibu akan memasuki yang di atasnya lagi, yang kompleksnya lagi. Menggunakan 2 kamera, bagaimana tekniknya, bagaimana memisah-misahkan suaranya, ini 2 kamera, ini gimana ini suaranya, gitu. Akan lebih sulit lagi. Tapi minimal Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran yang semi kompleks. Kira-kira paham Bapak Ibu ya? Oke, saya kira cukup demikian untuk persiapan kita untuk ke depannya. Jadi kalau sebaiknya ini Bapak Ibu, penjadwalan kita apakah kita lakukan di hari Minggu saja atau kita tetap seperti jadwal yang tertulis kan hari Jumat sesudah maghrib, hari Minggu aja. Oke, kita laksanakan hari Minggu saja. Jadi Bapak Ibu siapkan video untuk semi kompleksnya lagi. Kalau video yang sudah dibuat ini gimana Pak? Ya, kalau misalnya ini yang sudah Bapak Ibu rekam ini, sudah Bapak Ibu edit, nanti kita upload juga ke YouTube. Kita upload ke YouTube. Jadi setiap tahapan-tahapan itu ada hasil-hasilnya. Berarti kita mengupload di YouTube nanti ada video yang semi kompleks, video yang sederhana, ada video sumber belajar, ada yang video kompleks,
ada video yang super kompleks. Ada lima sebaiknya yang Bapak Ibu upload di YouTube nanti. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai RPL nantinya ketika Bapak Ibu terpanggil PPG. Karena yang kendala teman-teman kita sekarang itu tidak pernah membuat video pembelajaran sebelum masuk PPG gitu kan. Itu akan ditagih oleh pihak kampus apa yang sudah dilakukan di bagian pengembangan profesi. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya, kita tutup ini dan insya Allah nanti akan saya kirimkan tutorial singkat dan hasil rekaman kita. Selamat beristirahat, mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu.